Sayang, kangen banget. Maaf ya, aku tinggal beberapa hari ke kampung. Padahal sebenarnya aku nggak bisa jauh-jauh loh dari kamu. Sayang, di kampung tadi pada kagum banget loh sama aku. Aku dibilang manajer sukses. Untung mereka nggak curiga kalau sebenarnya aku ini cuma simpenan kamu. Bagus dong, biar kamu tetap jadi kebanggaan di kampung. Sekarang santai aja dulu. Aku mau dimanjain malam ini. Iya sayang, malam ini aku milik kamu sepenuhnya. Ya ampun, Sari, lama banget nggak pulang. Kamu kok makin cantik aja sih. Kulitnya glowing banget. Iya bener, kayak artis kota. Dressnya dari mana, Sar? Pasti itu branded ya. Ah, biasa aja ini sih. Jarak doang kok. Lagi diskon kemarin. Kalian gimana kabarnya? Masih betah di kampung? Aku sih akhirnya bisa pulang juga. Kangen banget sama kalian semua. Di kota tuh aku sibuk banget. Meeting mulu dari pagi kadang sampai malam. Kita sih biasa aja, Sari. Tiap hari bantu orang tua di sawah, terus ngurus rumah. Kamu sekarang kerja apa? Katanya udah sukses banget ya. Iya dong, aku sekarang senior marketing manager di perusahaan multinasional. Kantornya di Gedung Pencakar Langit, Jakarta Pusat. Gajinya sih ya, alhamdulillah puluhan juta sebulan. Apartemenku juga mewah, view-nya kota semua. Punya mobil pribadi, driver pribadi juga. Tiap hari meeting sama klien internasional, pakai bahasa Inggris mulu. Pokoknya hectic banget, tapi worth it lah. Wah, hebat banget, puluhan juta sebulan. Kami di sini sebulan cuma ratusan ribu dari jualan hasil tani. Kamu kok bisa sukses gitu sih? Dulu kan kita sekelas, sama-sama lulus SMA doang. Ya namanya juga perjuangan, kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Dari kampung ke kota, cari peluang. Aku dulu mulai dari bawah kok, tapi karena rajin, pinter, dan cepat adaptasi, bosnya langsung notice aku. Sekarang bonus tahunan aku bisa buat beli rumah di sini loh. Kalau mau, nanti aku traktir makan kalian deh di resto yang paling mewah dan mahal. Kalian harus nyobain tuh restoran langganan aku di sushi sama steak yang rasanya enak banget. Kamu tuh serius mau traktir? Ya ampun, aku belum pernah ke Jakarta loh, Sari. Takut nyasar, takut mahal-mahal juga makanannya. Iya, ajarin dong tips suksesnya. Cowok kamu gimana? Pasti banyak ya yang ngejar kamu sekarang. Kan orang kota pada ganteng-ganteng. Ah, banyak sih yang ngejar, tapi aku fokus karir dulu. Gak mau pacaran sama cowok biasa aja. Harus level dong, minimal pengusaha atau eksekutif. Pokoknya kalian harus punya bangga temen kayak aku. Anak kampung bisa sukses di kota besar. Kami satu kampung bangga banget sama kamu, Sari. Ayo dong, kapan-kapan main ke rumah aku. Kamu kan dulu waktu kecilnya suka main-main di rumahku. Kadang sambil kamu pulang. Pasti dong. Nanti deh kapan-kapan aku main. Kalau gitu, yuk foto-foto dulu.
Nanti aku post di IG aku. Captionnya Home Sweet Home with my village bestie. Sari dateng. Akhirnya kamu main juga ke rumah tante. Dulu waktu kamu masih kecil, kamu itu sering banget loh main ke sini. Wah, wah, wah. Sekarang udah kayak artis ibu kota. Udah cantik, modis, kulitnya kinclong, pakai dress bagus. Itu harga kalungnya pasti mahal tuh. Halo Bu, Alhamdulillah ya Bu. Ini cuman dress biasa kok. Kemarin lagi diskon, harganya cuman 20 jutaan aja. Ya ampun, udah sukses banget kamu Sari. Lihat tuh, Juleha. Sari ini seumuran kamu. Dulu sama-sama main di sawah. Sekarang udah jadi orang sukses di Jakarta. Kerja di perusahaan besar. Dengar-dengar gajinya juga udah puluhan juta. Apartemen sendiri, mobil sendiri. Kamu kapan kayak gitu? Masih betah di rumah doang. Iya Bu, tapi kan beda orang beda rejeki. Beda rejeki apaan? Sari ini berani keluar dari kampung, berjuang di kota. Kamu disuruh bangun pagi aja males-malesan. Disuruh kursus komputer bilangnya capek. Lihat tuh, Sari. SMA doang, tapi jadi manajer. Ibu bangga banget punya anak tetangga kayak Sari. Kalau kamu rajin kayak Sari, pasti sekarang udah bisa beliin ibu rumah bagus, mobil, liburan ke luar negeri. Ah, ibu bisa aja. Saya juga dulu mulai dari nol kok Bu. Kerja keras, gak males-malesan. Ibu bilang gitu juga dong sama Juleha, biar termotivasi. Nanti saya ajarin deh tipsnya. Yang bener Nasari. Ya ampun, kamu baik banget. Nah, gitu dong Sari. Kamu tuh emang baik banget. Kamu tuh contoh buat anak-anak di kampung sini. Juleha, jangan cuma di rumah main HP, scroll mulu. Mau sampai kapan jadi anak ibu yang gak maju-maju? Harusnya malu. Lihat tuh Sari, umur segini udah mandiri, sukses, bisa banggain orang tua. Iya Bu, iya, nanti aku pikirin. Pikir-pikir apa lagi? Besok kamu ke kota ikut Sari aja, cari kerja, biar nggak malu-maluin ibu terus. Nah Sari, tolong ya ajarin anak ibu ini, biar bisa sukses kayak kamu. Ibu doain kamu cepet naik jabatan, cepet nikah sama orang kaya, biar tambah sukses. Amin Bu, insya Allah saya doain Juleha juga biar cepet sukses kayak aku. Tuh dengerin, kamu udah didoain loh sama Sari. Awas aja kalau kamu gak bisa sukses kayak Sari. Aku kesel banget. Tadi pas di rumah, ibuku selalu bandingin aku sama Sari. Lihat tuh Sari, lihat tuh Sari. Gitu terus. Capek banget dengernya. Iya, sama banget. Aku juga kayak gitu. Sering kena omel gara-gara Sari sama ibuku. Kamu kapan kayak Sari? Sari sukses, Sari mandiri. Sari gajinya puluhan juta. Aku kan anaknya sendiri. Malah yang dipuji-puji Sari terus. Aku tahu Sari sukses, tapi gak usah dibandingin terus. Yang bikin aku sebel, Sari sendiri kayaknya seneng banget kalau kita dibanding-bandingin sama dia. Tadi dia malah nambahin, katanya, ibu bilang gitu dong sama Juleha biar termotivasi. Motivasi apaan? Yang ada bikin tambah ngedrop aja. Tapi serius deh, gimana kalau kita beneran ikut Sari ke Jakarta? Dia kan bilang
tadi mau ajarin tips sukses, mau traktir kita. Kita bilang aja pengen cari kerja di sana. Minta dia bantu cari tempat tinggal atau kenalin ke bosnya. Iya tuh, ide bagus. Biar kita buktiin ke orang tua kita kalau anak kampung juga bisa sukses tanpa harus dibanding-bandingin. Lagian gratis kan nebeng pengalaman sama Sari. Kan dia udah senior di perusahaan besar. Iya bener-bener, besok pagi kita bilang ke Sari aja yuk. Kita bilang kalau kita mau ikut dia ke Jakarta. Pasti dia seneng banget. Katanya kan dia beneran mau bantu. Sari, kita mau ngomong penting. Ngomong apa? Ayo bilang aja, jangan sungkan-sungkan gitu dong. Kami berdua tadi udah mikir, kami pengen ikut kamu ke Jakarta, Sar. Pengen cari kerja di sana, kayak kamu. Kamu kan udah sukses. Tolong ajarin dong, kenalin ke bos atau teman kantor kamu. Kita bisa nebeng di apartemen kamu dulu sambil cari tempat kerja. Iya Sari, kamu kan bilang mau bantuin kita biar termotivasi. Ini saatnya, kami serius loh pengen ikut kamu ke Jakarta. Biar kita bisa sukses kayak kamu Sari. Tunggu dulu deh. Jakarta itu tuh gak gampang loh guys. Susah banget cari kerja sekarang. Kompetisinya ketat, biaya hidup juga mahal. Kalian belum siap deh kayaknya. Gawat kalau sampai mereka ikut aku ke Jakarta. Nanti mereka bisa tahu kalau sebenarnya aku itu bukan manajer, tapi cuman simpenan gadun. Tapi kan kamu bilang tadi mulai dari nol juga bisa. Kami mau coba Sari. Kamu tolong aja kenalin orang-orang di kantor kamu. Kantor aku tuh lagi gak buka lowongan. Bosnya juga galak banget. Lagian apartemenku kecil, gak muat kalau tinggal bertiga. Kalian mending di kampung aja dulu deh. Cari peluang di sini. Nanti kalau ada kesempatan dan ada loker di tempatku kerja, nanti aku kabarin lagi. Loh, kok tiba-tiba berubah? Tadi kamu bilang mau ajarin tips, mau traktir kita juga kalau kita ke kota. Bukan berubah, cuman realistis aja. Jakarta itu keras banget. Kalian betah di kampung kan? Tenang, damai, gak usah buru-buru deh. Lagian besok aku harus berangkat ke Jakarta lagi karena cutiku udah habis. Nanti aja ya, kalau ada loker, aku pasti kabarin kalian kok. Iya, oke deh kalau gitu. Awalnya aku pikir kamu emang mau bantu beneran. Pasti aku bantu kok, tapi jangan sekarang ya. Ya udah ya, aku mau siap-siap dulu buat besok pergi ke Jakarta lagi. Mendingan kalian pulang aja sana. Sayang, kangen banget. Maaf ya, aku tinggal beberapa hari ke kampung. Padahal sebenarnya aku gak bisa jauh-jauh loh dari kamu. Aku juga kangen banget. Ini ada hadiah buat kamu. Isinya tas Hermes, model baru. Sama di dalamnya ada kartu kredit. Kamu mau apa lagi? Mobil baru mau nggak? Makasih ya sayang. Gak usah mobil dulu deh. Cukup transferan bulanan aja ditambahin. Sayang, di kampung tadi pada kagum banget loh sama aku. Aku dibilang manajer sukses. Untung mereka gak curiga kalau sebenarnya aku ini cuma simpenan kamu. Bagus dong, biar kamu tetap jadi kebanggaan di kampung. Sekarang santai aja dulu. Aku mau dimanjain malam ini. Iya sayang, malam ini aku milik kamu sepenuhnya.
buka pintunya. Buka, keluar kalian. Siapa sih malam-malam gini ketok-ketok pintu? Kamu pesen makanan ya? Enggak, aku nggak pesen apa-apa kok sayang. Coba aja dibuka, siapa tahu penting. Dasar, suami kurang ajar. Aku udah curiga dari lama. Aku ikutin kamu dari kantor. Ini yang kamu bilang meeting malam sama perempuan ini, hah? Sayang, ini cuma teman kantor, bukan apa-apa. Temen kantor? Temen kantorku dipanggil sayang. Jadi ini simpananmu yang selama ini nyedot uangku ya? Lihat tuh, tas Hermes baru. Pasti itu juga pakai uang aku kan? Bu, ini cuma salah paham. Saya cuma manajer di kantor Bapak, Bu. Manajer apaan? Manajer mesra ya? Aku udah tahu semuanya. Transferan tiap bulan, apartemen ini, semuanya dari uang keluargaku. Dasar pelakor murahan. Sayang, tenang. Kita bicara baik-baik. Diam kamu. Besok kita cerai. Dan kamu, Ani, keluar dari apartemen ini sekarang juga. Kalau enggak, barang-barang akan aku buang ke jalanan. Lihat nih guys, ini perempuan simpanan suami saya. Namanya Sari. Katanya manajer sukses di Jakarta. Apartemen mewah, tas branded. Ternyata cuma pelakor yang hidup dari uang keluarga orang. Bu, tolong Bu, matiin dulu rekamannya. Jangan diupload Bu, saya mohon. Mohon? Kamu mohon sekarang. Setelah bertahun-tahun kamu porotin suami saya. Hidup enak, pamer sana sini. Sekarang mohon-mohon. Biarin aja, biar semua orang tahu muka kamu yang asli. Biar kapok. Bu, saya salah. Saya tahu saya salah besar. Tolong jangan viralkan saya, Bu. Saya punya kampung halaman, punya teman-teman, punya keluarga. Mereka semua kagum sama saya. Bilang saya orang sukses di kota, manajer hebat. Kalau video ini sampai viral, mereka jadi tahu saya. Kalau saya ini cuman simpanan om-om. Saya nggak bisa pulang kampung lagi nantinya, Bu. Saya malu banget. Bisa-bisa saya bakal dihina seumur hidup. Malu? Kamu baru tahu malu sekarang? Saya yang istri sah malu tiap hari mikirin suami kemana, uang hilang kemana. Kamu pamer tas, mobil, apartemen dari uang saya. Biar orang kampung mau tahu idola mereka itu seperti apa aslinya. Tolong Bu, hapus videonya. Saya janji pergi dari hidup Bapak. Gak minta apa-apa lagi. Saya akan kembalikan tasnya, kartunya, semuanya. Saya pulang ke kampung aja, hidup sederhana lagi. Tapi tolong, jangan viralin ya Bu. Enak aja. Pokoknya kamu harus diviralin. Kamu harus mendapatkan sanksi sosial. Aku harus bilang ibu sekarang. Bu, cepet lihat ini. Ada video Sari viral di TikTok. Katanya dia ketahuan jadi simpanan om-om di Jakarta dan diusir sama istri sahnya. Lihat Bu videonya. Hah? Ini beneran Sari yang kemarin pulang pamer-pamer itu? Ya ampun, apartemen mewah, tas branded, ternyata dari hasil gitu. Ngaku-ngakunya jadi manajer, ternyata cuma jadi simpanan om-om. Iya Bu, sekarang lagi rame banget di grup WA kampung. Semua orang pada share, dan semua orang juga lagi pada ngomongin Sari Bu. Alhamdulillah ya Allah, Ibu bersyukur banget kamu gak jadi ikut Sari ke Jakarta waktu itu. Kalau nekat ikut, entah nasibnya seperti apa. Bisa malu Ibu. Iya Bu, untung Sari nolak ngajak kami. Katanya Jakarta susah cari kerja. Ternyata alasannya takut ketahuan rahasianya. Ibu dulu salah besar Nak, bandingin kamu terus sama Sari. Maafin Ibu, sekarang Ibu sadar hidup sederhana di kampung, kerja halal jauh lebih berkah daripada yang kayak begitu. Yang penting kamu tetap di sini, soleha, gak tergiur kota yang penuh godaan. Iya Bu, gak apa-apa, aku juga lebih senang di kampung kok. Tenang, gak perlu pamer apa-apa.
Alhamdulillah, biarin ini jadi pelajaran buat kita semua. Karena tak tahan menanggung malu, Sari pun memutuskan untuk bunuh diri, loncat dari atas jembatan. Aku nggak tahan sama sanksi sosial ini. Di mana-mana selalu jadi bahan omongan. Aku nggak bisa nahan rasa malu ini, apalagi sama orang-orang di kampung. Pasti mereka ngetawain aku dan ngomongin aku. Daripada aku harus tanggung malu ini, lebih baik aku mati aja. Aku mau loncat dari jembatan ini.